محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratal Mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Salihin, akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Arif mata'anallah bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus sahibul kitab al-alim al-allamah Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah sekalian, pesan saya setiap hari pagi sore istiqomah tuh ya, baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kata Allah apa? Haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Allah pasti ridho kepada orang itu ya, orang yang istiqomah baca raditu billahi rabbah. Kalau sudah ridho, berarti semua yang kita baca ini nih, bab yang kemarin, bab tentang awarid, ya, apapun yang terjadi kita terima semua ketentuan ketetapan Allah. Ya. Jamaah kita sampai ke bab baru sekarang, al-babu al-khamisu, ya, al-babu al-khamisu, bab yang ke-5 ya. Halaman berapa sih itu? 62. Ini tentang aqbatul bawa'ith sekarang. Motivasi. Kita berarti sudah melewati ya, Aqobah pertama, Aqobah kedua, sampai Aqobah yang keempat ya. Aqobah yang keempat yang kemarin itu tentang apa? Tentang rezeki. Kemudian mutalabatun nafs, tuntutan jiwa kita pengen cari rezeki. Jangan sampai membuat ibadah kita lalai. Lalu banyak akhtar kemarin, bahaya-bahayanya ya. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, bawa'ith sekarang. Apa motivasi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wal dunya wal akhirah. Bab yang kelima berbicara tentang aqabatul khamisah ya, tanjakan yang kelima. Apa itu? Wahia aqabatul bawa'ith. Bawa'ith adalah motivasi ya, alal khairi wat ta'ah. Motivasi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan ya. Summa alaika ya akhi fid dini bisayri ila ta'atillah ya. Summa alaika ya akhi, summa kemudian alaika wajib atas anda, ya akhi wahai saudaraku ya, dalam konteks fid dini dalam agama. Bisairi berjalan ya, caranya ila taatillah, berjalan menuju ketaatan kepada Allah. Ya wajib atas anda wahai saudaraku seagama, kita terus berjalan untuk taat kepada Allah. Idza istaqama lakat tariqu, apabila istiqamah ya, istiqamah continue, laka bagi anda at-tariqu jalannya, wasahulat as-sabilu kemudian dipermudah jalan menuju as-sair ilallah. Ya bapak-bapak, kita nih ngaji ini yang kita ubur bukan pengen jadi Pak Lurah, bukan pengen jadi Pak Gubernur, bukan pengen jadi Pak Dewan, bagi Pak Presiden. Yang kita cari apa? As-sair ilallah, perjalanan menuju Allah ya, agar mendapatkan ridho Allah ya.
Wartafa'atil awaridu. Irtafat itu artinya asalkan tinggi, artinya hilanglah, ya, terangkatlah al-awaik, gangguan-gangguan. Nah, kemarin tuh gangguan kita rezeki. Ada orang mau ibadah bikin besok bagaimana, anak saya belum makan, terganggu. Oke, wajib atas Anda wahai saudaraku seagama, ya, bisairi, terus perjalanan dalam ketaatan kepada Allah gitu. Idza istaqama lakat tariq, apabila jalan Anda sudah lurus, pemahaman itu. Wasahulatis sabilu, perjalanannya Allah kasih mudah. Wartafa'atil awaiku, rintangan-rintangannya sudah teratasi semuanya. Wazalatil awaridu, hilanglah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Wala yahsulul lakas sayrul mustaqimu, dan tidaklah tercapai laka bagi Anda, apanya? Ini failnya nih, as-sayrul mustaqim, perjalanan yang lurus, illa, melainkan bistisyaril khaufi war raja'i, melainkan dengan kita istisyar, terus merasakan apa? Al khauf, rasa takut kepada Allah, warraja, dan merasakan harapan yang penuh kepada Allah. Nah, ini ya, orang mukmin hatinya dua, khauf warraja, bainal khauf warraja. Katanya Anda tidak akan sampai pada perjalanan yang lurus, ya, kecuali kita terus merasakan rasa takut kepada Allah dan rasa harapan yang penuh kepada Allah. Wa iltizamihima, dan iltizam, komitmen, selalu merasa takut, himanya ke khauf war raja, dan mengharapkan, ya, rahmat Allah. Haqquhuma ala haddihima, ya, dan terus komitmen atas keduanya, memenuhi hak-hak keduanya, ya, ala haddihima, atas ketentuan salah satu daripada keduanya. Amal khaufu, adapun rasa takut, fa innama yajibu iltizamuhu li amrain, sesungguhnya rasa takut itu wajib iltizamuhu, ya, wajib apa? Komitmen hunya kepada khauf. Sesungguhnya wajib komitmen kepada rasa takut li amraini, ya, karena dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, az-zajru 'anil ma'asi. Ya, kalau kita merasa takut sama siksa Allah, takut sama marah dan murka Allah, ini az-zajru 'anil ma'asi, mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau bapak-bapak merasa takut masih doyan maksiat, berarti kagak takut. Berani malah ngelawan Allah, ya. Katanya kita, in kana hubbuka shadiqan, pada Allah, pada Rasul, jika cintamu benar kepada Allah, pada Rasul, la ta'tahu, maka Anda pasti akan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat itu salah satunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Nah, ini az-zajru, mencegah, menjauhkan dari perbuatan maksiat. Ya. Ini hebat, ini saya dijampis, ini saya baca syarahnya tentang khauf banyak banget. Ya. Membuat kita tambah
dalam lagi tentang makna takut. Katanya gini, apabila Anda memahami kedudukan takut itu, ya, fala tata'addaha, maka jangan diterabas itu. Fal khaufu huwan naru al muhriqatu lisyahawat. Rasa takut itu adalah api yang akan membakar, ya, syahwat, syahwat kita. Baik. Fa inna hadhihi an-nafsa al-ammarata bisu mayyalatun ila syarri. Sesungguhnya nafsu, ya, ammaratun bisu, yang terus mengajak kepada keburukan. Mayyalatun, condongnya, ila syarr, kepada kejahatan. Kita paham, kita sering menyebutkan dalam Al-Quran ada 3 nafsu. Ada nafsu ammaratun bisu ini, ngajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Dia pakai sigoh mubalaghah ammarah. Mufradnya amiratun. Ya, asalnya an-nafsu amiratun bisu'i asalnya. Itu mubtada khobar. Kemudian dikuatin pakai inna nafsa amiratun bisu'i. 2 tuh. Berapa lagi? Inna nafsa la amiratun bisu. 3. Lalu amirahnya berubah jadi ammarah. Inna nafsa la, lamnya lam taukid, la ammaratun bisu. Ya, 4 uslub tuh. Tadi saya nyetir begini, bagus. Ini tambun. Fa inna hadhihi an-nafsa al-ammarah bis-su' mayyalatun ila syarr. Sesungguhnya nafsu yang terus-menerus mengajak kepada keburukan itu condongnya kepada kejahatan. Ya. Ulama bilang ada nafsu ini dibagi-bagi, ada nafsu setan, iblis, nafsu binatang, dan nafsu jumudiyah. Ada lagi Al-Quran bilang nafsu lawamah, labil dia. Benar baik nanti enggak, ya, taat nanti enggak. Satu lagi nafsu mutmainnah. Ya, itu yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah di saat nanti dipanggil oleh Allah, datang waktu ajal kita, jiwa kita sudah mutmainnah, ya. Sudah terjaga daripada perbuatan maksiat dan dosa. Jiwanya sudah ridho, mardia kepada segala takdir Allah, ya. Jiwanya sudah bersih, pengennya ibadah aja, dekat sama Allah, ya. Baik. Berikutnya tamahatun ilal fitnati. Ini jiwa yang terus-menerus mengajak kepada keburukan, dia cenderungnya kepada keburukan, dan tamaha, otomatis punya hasrat, ambisi, ya, selamanya ilal fitnah, kepada fitnah. Fala tantahi an dzalika, ya, nafsu yang jelek itu, yang terus condongnya kepada keburukan, selamanya pengen fitnah, ya, yang melakukan kejahatan. Katanya fala tantahiya, jiwa yang jelek tadi itu tidak akan berhenti an dzalika, dari itu semua, ya, illa bitakhwifin azim, kecuali dengan merasa menghadirkan rasa takut yang begitu besar kepada Allah, wa tahdidin balighin, dan merasa tahdid, ada donderan, teroran yang sangat besar, ya.
Walaysat hiya fi tab'iha hurratun. Ya. Dan jiwa nafsu yang tadi itu jelek, dia tidak fi tabi'ah dalam tabiatnya, karakternya dia tidak hurrah, tidak bebas. Ya. Yahumuhuma al-wafa'u. Yahumuhuma yaqsuduha al-wafa'u. Yang apa? Yahummuha yaqsuduha qasada. Yang bertujuan, ya, yang bertujuan, yang dituju oleh al-wafa. Apa wafa? Oleh dipenuhi, ya. Walaysat hiya fi tabi'ati hurrah. Artinya nafsu yang tadi itu dia karakternya nggak pernah bebas, senang. Ya, sampai tujuannya itu terpenuhi, gitu pasti. Sampai keinginan-keinginannya terpenuhi. Bapak-bapak kan kita pernah ya merasakan ketika nafsu kita pengen itu, ajakan begitu besar. Misalnya memakanan dah, nafsu makan, atau masuk tidur, ya. Bawaan tuh kalau pengen makan udah 2 piring pengen nambah lagi. Yang lihat makanan pengen makan lagi. Agak ada habisnya. Itu artinya apa? Dia secara karakternya nggak pernah bebas sampai apa? Terpenuhi semuanya tuh. Wa yamna'uha al-haya'u 'anil jafa'i. Dan yang akan mencegahnya, ya, mencegah nafsu yang jelek tadi adalah rasa malu. Ya. Rasa malu 'anil jafa', daripada kehancuran lah japa itu. Japa kan kering artinya, ya. Fil Mukhtar al-jafa mamdudan diddul bar, itu, ya. Lawan daripada keburukan, kehancuran lah, ya. Baik. Nyambung ya. Innama hiya kama qala al-qail. Sesungguhnya nafsu yang buruk tadi, jelek tadi itu, ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, al-'abdu yuqra'u bil 'asai. Ya. Al-'abd itu digambarkan kata anak yang badar. Ya, kalau anak yang badar itu yang hawa nafsunya sedang menggejolak, ya, susah banget dibilangin, diarahin, baget banget dah, ya. Jangan ngerokok, masih ngerokok aja buan. Itu kan pengen baget banget. Katanya yuqradu bil 'asa. Nah, ya. Anak yang hawa nafsunya ini sedang baget banget. Baget itu bahasanya. Itu dia yuqradu. Yuqradu ay yudrabu. Ya. Membuat dia takut itu harus dipukul. Yuqradu itu yuqra'u, dipukul bil 'asa dengan tongkat. Nah, ibadah kita takut-takutin tuh anak tuh. Awas lu ya, sekali lagi ngerokok lu gua pentung. Nah, nanti dia takut tuh. Ya. Dulu saya pernah tuh sampai saya kalau ngerokok, saya tambahin lagi mulutnya. Rokoknya berapa batang? 2, saya tambahin 3 aja 5. Ya berhenti maksudnya. Agak berhenti. Al-'abdu yuqra'u bil 'asa. Seorang hamba, anak yang badung lah kata.
itu dipukul bil asa, ya, agar membuat dia jadi takut. Jeraklah ya. Wal hurru takfihi al malamah. Sementara orang yang hur, orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang apa lagi? Orang baik ya. Bedanya tadi itu dia kata takfihi, dia cukup hanya al malamah dengan kata-kata doang. Ya, bapak-bapak, kita nasihatin anak kita tuh. Kalau anak kita baik, itu dengan kata-katanya dia sadar berubah. Ya. Tapi ada agak sadar-sadar. Udah dah dikemplang aja. Ya. Untuk membuat jerak tujuannya. Bukan untuk menyakiti, ya. Lalu ada tarbiyah lain, ada yang ad-darbu mamnu'ah, memukul itu dilarang. Ada lagi enggak apa-apa. Buat ada yang takhwif, membuat rasa takut, ya. Jadi ini istilah bagus juga, al-'abdu yuqra'u bil 'asa. Seorang anak yang badar, yang hawa nafsunya kelewatan, nakalnya, itu cara ngedidiknya dipukul dengan tongkat. Saya kebayang tuh ayah saya tuh galak banget. Ayah saya tuh punya tongkat rotan kecil sampai gede banget. Besok pada asar kumpul ya. Itu pesantren Al-Khabir dulu disebutnya sawah. Sudah ada beberapa kontrakan, banyak puluhan. Tapi kan ada urukan sampah-sampah, tegar gaji ya. Habis asar kumpul. Atau nanti habis isya kumpul itu. Tenggaratain tiap malam tuh ya. Kalau kita kagak tepatin tuh, udah besoknya habis. Mau pilih yang mana? Yang kecil yang gede katanya. Ya. Tapi hebat orang tua dulu ya. Kita dipukul, kita jadi takut, jadi bener. Anak sekarang belum dipukul, diem aja. Ya. Dia masuk kamar nggak keluar, nggak mau makan. Kamu para santri jangan itu ya, jangan punya jiwa yang jelek. Kalau orang tua kamu, guru kamu nasihatin marah-marah, itu niatnya baik untuk Anda. Ya. Tadi tuh, kalau dengan kata-kata anak-anak yang cerdas sampai dia sadar, nangis dia. Iya, nggak bakal lagi ngelakuin. Tapi kalau ada ngebadar, udah 7 kali bilang nggak sadar. Taib. Wa tadbiru fi amriha. Ya, tadbir, apa tadbir itu? Sebuah proses untuk mendidik ya. Ya. Katakanlah siasat untuk apa? Ya, fi amriha, pada perkara nafsu tadi, nafsu yang jelek, ya. Antuk ri'aha, ya, itu harus digebuk, harus dipukul. Aidon juga bisawtit takhwifi, dengan pecutan yang takhwif, membuat dia tambah takut. Qaulan, baik dengan perkataannya, wa fi'lan, baik dengan perbuatannya, wa fikran, dan dengan pikirannya. Jadi tadbir itu kan siasat, ngatur, mentadbir. Ya, artinya kita dalam mendidik nafsu kita yang jelek ini memang harus dipukul, dikekang, jangan terus diikutin, jangan. Ya, kan orang-orang itu lagi lalai itu. Allah mengatakan apa? La tuti' man aghfalna qalbahu. Janganlah engkau taat kepada orang-orang yang hatinya telah aku buat lalai. Ya. Antukri'aha aidan, dipukul.
Tuh ya. Juga bisawtit takhwifi, dengan pecutan yang menakutkan. Ya. Kaulan, baik perkataannya, wa fi'lan perbuatannya, wa fikron dan pemikirannya. Nahwa ma dzukira an ba'dis salihin. Nahwa itu aika, seperti ma dzukira, yang dzukira disebutkan, diceritakan, an ba'dis salihin, dari sebagian orang-orang saleh. Anna nafsahu da'athu ila ma'siyatin. Ini cerita Pak tentang orang-orang soleh, bercerita bahwa dia mengalami tuh, merasakan bahwa nafsunya da'athu, mengajak terus ila maksiatin, kepada maksiat. Jadi menggebu-gebu, pengen banget berbuat maksiat. Ya. Da'athu, mengajak. Ya. Fantalaqa, bagaimana nih dia mengatasi hajakan nafsu yang pengen maksiat terus? Fantalaqa, dia keluar dah dari rumahnya. Wa naza'a thiyabahu, dia lepasin bajunya, jadi telanjang dia. Ya. Wa ja'ala yatamarragu fi ramdai, lalu dia guling-gulingan. Yatamarragu itu guling-gulingan. Dia guling-gulingan fi ramdo, di padang pasir yang panas. Paham Pak? Bayangin bagaimana rasanya itu. Ya. Dia buka bajunya, dia guling-gulingan di pasir yang panas. Dalam rangka apa? Dia mendidik nafsunya. Ya. Terus apa? Wa yaqulu li nafsihi, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, Zuki, rasain tuh. Nah itu. Ya. Paham kan gambarannya? Fanaru jahannam asyaddu hurran min hadhihi. Neraka jahanam itu nanti lebih berat lagi panasnya daripada guling-gulingan di pasir yang panas. Jadi, begitulah orang-orang saleh itu mendidik dirinya itu. Jadi teringat ada cerita Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau diundang ceramah. Ceramahnya memang beliau alim ya, luar biasa. Lalu saking senangnya itu masyarakat, mobilnya tuh diangkat sama seluruh jamaah. Apa yang terjadi di jiwanya beliau nih? Ya, dia sadar takut ada rasa ujub. Ya kan, dieluk-elukan, dipuji-puji orang sekampung. Ya. Dia subhanallah, 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 dia terus berzikir. Dia maha suci Allah, maha suci. Ya. Terus bagaimana tuh beliau untuk mendidik jiwanya agar kagak jadi ujub. Pas selesai keluar dari kampung tersebut, itu masih aja jiwanya tuh. Ya, ini godaan orang alim itu dipuji, merasa besar, itu ujian tuh. Kali kalau dia maksiat ini dia gini, penyakit hati ini. Akhirnya dia bilang sama supirnya, betul putranya tuh, coba minggir ke masjid itu. Mau ngapain bah? Tunggu di sini ya, babah mau ke toilet katanya. Itu beliau ke toilet, ya, untuk menghilangkan rasa takut lahirnya ujub takabur itu. Baju jubahnya ini, baju habis ceramah dilepas. Dia ke toilet, dia bersihin tuh toilet, dia bersihin. Barangkali saya mungkin jadi besar gara-gara ini, begitu. Ya. Kedua, diceritakan juga beliau diangkat jadi menteri agama, pulang ke daerahnya, ya, Zagozib. Udah kedengaran sekampung itu akan menyambut kedatangan putra daerah.
Kan tentunya hatinya tuh bagaimana? Wah, kalau antum bangga nih, wah, bangga banget putra daerah pulang kampung. Untuk menjaga gejolak jiwanya yang tengah jalan, dia bilang sama putranya, kamu terus jalannya ke sana. Abang ngapain? Itu dia berhenti, ngeliat ada orang sedang ngebangun bangunan, dia nyaruh begitu bangun itu. Dia hinakan dirinya, sampai begitu. Ya, dulu lagi di zaman ulama Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid anak gubernur, udah ngaji 30 tahunan lebih itu ngaji, tapi spiritualnya masih belum sempurna juga. Kenapa? Karena dia ngaji tapi merasa anak gubernur terus, jadi ini terus merasa tinggi terus. Obatnya apa? Disuruh jalan ke pasar pakai celana yang rombeng-rombeng, sendal sebelah-sebelah. Dia jalan bilang ana majnun, ana majnun, ana majnun. Saya orang gila itu. Sampai begitu dididik. Sampai akhirnya ditimpukin tuh. Biar apa? Biar enggak merasa terus anak presiden terus. Ya, ini biar jiwanya dia tawadu, rendah hati. Ya. Ini penting dalam dunia tarbiyah. Karena ilmu kalau kita sombong hilang. Ya. Paham ceritanya ya? Jadi ketika jiwanya terus ngajak maksiat, dia keluar rumah, dia buka bajunya, dia ke padang pasir, dia tenggulingan tuh. Wah, panas banget kan? Bapak-bapak pernah nggak? Kita pernah di Mekah atau di Madinah, sendalnya hilang. Mau pulang dari Masjidil Haram, sendal ke hotel, lewat aspal. Itu panasnya itu. Nah, panas banget. Nah, ini pergi padang pasir tuh. Ya, panas. Ya, padang pasir, ingat ada di Madinah itu ada gunung namanya Gunung Malika, gunungnya para malaikat. Dalam perang Badar dia, perang Badar itu kan datang bantuan para malaikat itu, sama 3.000 malaikat, 1.000 malaikat, 3.000 malaikat, 5.000 malaikat. Nabi diperintah ngambil abunya tuh, pasirnya, kan panas, disebarin sama malaikat, mungkin ditiup. Dalam sejarah kan berapa banyak bingung. Sahabat baru pengen begini, udah jatuh duluan. Ya, ada bantuan dari Allah tuh, diturunin malaikat-malaikat dalam perang Badar. Baik. Dzuki fanaru jahannama asyaddu hurran min hadhihi. Rasakan tuh panasnya. Ya, dia ngomong berdiri sendiri itu kan. Dia kapok maksudnya. Agak lagi ngajakin maksiat. Neraka jahanam lebih panas daripada panasnya pasir ini. Ai jifatun bil laili battalatun bin nahari. Ya, jifah jadi bangkai di malam hari dan batalah malas di siang hari. Ya, itu jiwa yang udah jelek tuh begitu. Wasani, dan yang kedua, ya tadi masih perkara yang tadi itu tentang apa, takut. Ya, yang pertama takut itu apa? Al jazaru anil ma'asi, cegah, ya, jangan ikutin terus ajangan-ajangan berbuat maksiat. Wasani, dan yang kedua, la ya'jabu bitta'ati fayahlik. Ya, untuk apa katakanlah
Orang harus terus merasakan rasa takut itu. Yang kedua, la ya'jabu. Jangan bangga, jangan ujub, ya, bi-ta'ati, dengan ketaatan yang pernah kita lakukan. Ya. Kalau kita bangga aja fayahlik, maka Anda akan hancur. Bal yakmauha bidzammi, bal tetapi yakmauha, dikekang tuh haknya ke nafsu, ya, bidzammi dengan dihina, bil aibi, di jelek-jelekin, wan naqsi, dan di katakanlah dirinya tuh serba kekurangan gitu. Jangan sempurna, hebat enggak. Ya. Bima fiha minal aswa. Dengan sesuatu yang di dalam nafsunya itu, ya, ada keburukan-keburukan wal auzar, dan dosa-dosa. Artinya maksudnya kita kekang jiwa kita, kita hina jiwa kita sadari bahwa kita ini banyak kekurangannya, banyak keburukannya, banyak dosa-dosanya begitu. Kalau dalam kitab Muraqabah Ubudiyah, orang sholat nih susah banget khusyuknya, hatinya susah hudur. Itu kata Imam Ghazali gimana? Caci dirinya, ya nafsasu, ya Allah, kok jiwa saya jelek banget ya Allah. Setiap sholat nggak bisa khusyuk ya Allah. Kalau nonton bola aja serius banget. Ya. Atau dicaci itu ya. Ini juga sama. Bal yakmauha, tetapi kekanglah. Ya, dikekang itu jiwa nafsunya yang jelek tadi. Bidzami, dengan dihina, wal aib, jelek-jelekin, wa naqsi, dan dikurangi, direndahkanlah, ya, bima fiha minal aswa, ya, keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, wal auzar, dosa-dosa yang ada dalam dirinya, allati fiha durubul akhtar nahwu dzalik, yang di dalamnya itu ada durub, berbagai macam akhtar, bahaya-bahaya dan hal yang semestinya. Wa dzalika nahwu ma dzukira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan yang demikian itu seperti yang diceritakan, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda. Apa sabdanya ini? Lau anni wa Isa ukhidna bima iktasabat hatani la'u'adzibna adzaban lam yu'adzabhu ahadun minal alamin. Ini kata Nabi begitu. Seandainya saya dan Nabi Isa ukhidna, ya, disiksa bima iktasabat, dengan apa-apa yang telah kami lakukan, ya, hatani, beliau menunjuk kepada dua jarinya, ya, maksudnya saya dan Nabi Isa. Seandainya saya dan Nabi Isa, gitu, ya, disiksa dengan sebab apa yang telah kami lakukan, la u'adzibna, katanya, pasti kami akan diazab dengan sebuah azab lam yu'adzabhu ahadun, yang belum pernah dirasakan azab itu oleh orang lain pun minal alamin, di alam ini. Paham nggak maksudnya Pak? Atau azabnya itu sangat azab buat Nabi Isa berdua, ya, seandainya melakukan kesalahan itu akan disiksa yang begitu pedihnya, yang belum pernah Allah kasih azab kepada orang lain, ya, sealam ini. Begitu tuh.
Ya. Wa asyara bi usbi'ihi, dan beliau mengisyaratkan kepada dua jari-jarinya. Wa andil Hasani annahu kana yaqulu, kemudian juga dari Imam Hasan sesungguhnya beliau berkata, ma ya'manu ahaduna ayyakuna qad asaba dzanban fatubbiqa babul maghfirah dunahu fahuwa ya'malu fi ghairi ma'malin. Nah, ini. Ma ya'manu, tidaklah merasa aman. Siapa? Ini panggilan ahaduna, seseorang di antara kita. Seseorang di antara kita tidak pernah merasa aman ayyakuna qad asaba dzanban. Ya. Artinya setiap kita enggak pernah merasa aman, pokok kita pasti pernah melakukan dosa. Ya. Fatubbiqa babul maghfirah. Nah, dosa yang kita lakukan itu akan gulik, akan menutup pintu ampunan. Ya. Jadi bapak-bapak ada yang kita minta ampun sama Allah nggak dimaafin tuh. Ya, karena ada dosa yang menutup pintu ampunan. Dunahu, yang di bawahnya. Fahuwa ya'malu fi ghairi ma'malin. Artinya dia melakukan, ya, dia berbuat fi ghairi ma'malin. Maksudnya pada yang bukan ma'mal. Artinya dia apa syarahnya nih? Fa huwa ya'malu fi ghairi ma'mal ay fi mawdu'i ghairil la'iqin. Ya. Dia melakukan pada yang bukan semestinya itu. Yang enggak pantas. Jadi seseorang di antara kita tidak aman dari dosa lah gitu, ya. Nah, kemudian dosa itu akan menutup pintu ampunan gitu. Fa huwa ya'malu fi ghairi ma'malin, dan dia melakukan yang pada bukan semestinya, pada bukan yang layak lah, ya. Wa anil Mubarak fima yu'atibu nafsahu. Kemudian juga ini cerita dari Imam Ibnu Mubarak. Ini yang suka bilang kalau dalam kondisi kematian itu ada dua, ya. Musibah itu ada dua, musibah kematian dan musibah orang kagak ridho dengan kematian. Wa anil Mubarak fima yu'atibu nafsahu. Nah, ini dari Syekh Al-Mubarak. Beliau yu'atibu nafsuhu, mencaci dirinya sendiri. Takulina qaulaz zahidin. Dia ngomong sama diri, ente orang zuhud. Nah itu. Ya, dia nyaci diri sendiri. Ente ngaku ente orang zuhud ente. Wa ta'malina amal munafikin. Sementara ente melakukan perbuatan orang-orang munafik. Paham enggak, Pak? Ya. Hati kita terus introspeksi gitu, ngaca, ya ngaku doang kiai, ternyata perbuatannya kiai, ya, bilang doang ustadz, ternyata, ya. Wa fil jannati, apa tuh? Wa fil jannati matma'in. Oh, sama surga aja pengen banget. Paham ya? Nanti dia nyaji dia sendiri. Ente nih, bahasa kita, ya, yang perkataannya seperti perkataan orang zuhud, orang soleh, tapi perbuatannya orang munafik. Terus pengen banget masuk surga ente. Gitu.
Ya. Hayat, hayat, jauh tuh. Orang itu jauh katanya dari surga. Inna lil jannati qauman akharin tuh. Sesungguhnya bagi surga itu nanti ada kelompok yang lain lagi. Yang apa? Yang perkataannya benar-benar perkataan orang zuhud, perbuatannya tidak perbuatan orang yang munafik. Ya. Gitu. Kan ini orang jelek banget pengen banget surga, tapi perbuatannya munafik. Nah, kan kagak diterima ya, akal kita juga ya. Walahum a'malun ghairu ma ta'malina tuh. Mereka punya amal-amal yang bukan Anda kerjakan. Fahadhihi wa amsaluha mimma yalzamul 'abdu tadhkiruha, ya. Cerita-cerita ini dan semuanya tadi di antara yang membuat seorang hamba itu apa? Yalzamu, apa komitmen. Tadhkiruha untuk mengingatnya tuh. Ingat tuh. Lin nafsi untuk nafsunya, untuk dirinya. Wa takriruha dan diulang-ulang alaiha atas dirinya. Agar apa? Bi alla ta'jaba bi ta'atin, agar nafsu Anda tidak sombong, tidak ujub dengan ketaatan, ya. Au taqa'a fi ma'siyatin, atau jatuh dalam maksiat. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah lah kita mengharapkan taufik dan hidayah, ya. Itu baru takut tuh Pak. Sekarang roja, ya. Masih ada waktunya? Paham ya? Jadi ditangkap pemahamannya. Tadi kan ada dua, ya. Katanya Anda tidak akan bisa sampai kepada perjalanan yang lurus menuju Allah kalau kita tidak merasakan rasa takut dan roja. Nah, dua kan tadi. Maka kita harus komitmen tuh, pegang tuh khauf dan roja tadi. Adapun takut itu katanya komitmennya kepada dua perkara. Pertama tadi harus mencegah daripada perbuatan maksiat. Tuh. Yang kedua ini tadi apa yang kedua tadi? Kalau berbuat jangan bangga, ya. Yang kedua, jangan bangga kepada ketaatan yang kita pernah lakukan, maka Anda akan hancur gitu. Tetapi apa? Hinainlah jiwanya, ya. Bahwa Anda banyak kekurangannya, Anda banyak dosanya, Anda gitu terus. Jangan, saya orang soleh, rajin ke masjid, rajin sedekah. Jadi ujub nanti, ya. Walaupun misalnya hakikatnya kita ahli sedekah, kan nggak harus kita pamerkan, ya. Kita ahli ibadah kan nggak harus kita bilang-bilang. Tapi malah saya mah orang banyak dosanya, banyak salahnya, gitu, ya, merendah. Nah, itu dalam sisi takut, ya. Wa amar rajau, adapun roja sekarang. Fa innama yalzamuka istish'aruhu li amrain. Semestinya Anda harus istish'ar. Yalzamuka apa? Mesti, ya. Seharusnya, semestinya Anda harus istish'ar, merasakan li amrain, sama juga ya, kepada dua perkara, ya, yang semestinya Anda harus lakukan, ya. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, lil ba'tsi 'ala ta'at. Ini, ya. Dengan namanya harapan. Kita punya harapan pada Allah, ya, dijadikan ahli surga. Harapan kita bersama orang soleh. Ini kan apa? Lil ba'tsi 'ala ta'at. Untuk membangkitkan, ya, ada gairah untuk apa? Taat, ketaatan, ya.
Wa dzalika annal khaira tsaqilun. Yang demikian itu bahwa kebaikan itu tsaqil, berat. Ya, berat. Wasyaitanu anhu zajirun. Dan setan sama kebaikan ngalangin banget. Paham? Setan sama kebaikan ngalangin banget. Ini antum udah hadir di majelis ilmu bagus. Ya, ngobrol di majelis ilmu, wah setan berhasil itu. Ya. Makanya udah hadir, udah rahmat Allah. Kemudian dijaga jangan sampai di majelisnya ngobrol. Kan hadisnya apa? Selama dia tidak ngobrol, tidak mengganggu muruah majelis, dicatat sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kalau ngobrol kata setan, terus. Ya kita pernah baca hadisnya itu, sampai majelis jadi ramai dah ribut. Ya. Hilang keberkahan, hilang rahmat di tempat ini. Ya, jadi jaga kehormatan majelis. Wasyaitanu anhu zajirun. Sementara setan dari kebaikan itu sangat melarang, mencegah. Wal hawa ila diddihi da'in. Sementara hawa, ya, keinginannya kepada lawannya selalu aja mengajak terus. Ya, nggak usah ngaji itu buat. Jangan sedekah. Begitu. Jangan duha gitu, ya. Wa halu ahlil ghaflah min 'amatil khalqi fin nafsi muntabi'un musyahadun. Dan kondisi ahli ghaflah min 'amatil khalqi, artinya secara kebanyakan orang-orang, ya, itu fin nafsi, pada jiwa yang muntabi'un musyahadun, pada jiwa yang apa yang pas sangat ini ada ngasaranya. Muntabi'un musyahidun wa thawu alladhi yadkhulu. Apa yang pas ya, enaknya. Wa halu ahlil ghaflah, kondisi orang-orang yang lalai dari kebanyakan makhluk, gitu ya. Fin nafsi, dalam jiwanya itu muntabi'un, terbentuk itu. Ya, muntabi'un telah terbentuk, musyahadun dan terlihat begitu. Jamaah, ini ada nasihat nih. Kan ada orang-orang yang memang jiwanya jiwa jumud, jamidah, an-nafsu al-jamid. Apa tuh? Orang itu dikasih nasihat, diajak kebaikan, udah dioyok-oyok, emang kagak mau dia. Ya ngaji kagak mau. Salatnya ke masjid berat. Ada jiwa yang seperti itu. Nah, pesannya kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, la tashab man la yunhiduka haluhu ma'allah. Janganlah Anda berteman kepada orang yang kondisinya tidak membuat Anda tuh bangkit semangat untuk ibadah kepada Allah. Jangan teman itu. Misalnya nih, dari sini ada yang mau ngaji ke Al-Khabir 3 orang. Yang 2 malas, yang 1 rajin aja. Yang 1 jangan ikut yang 2. La yanhiduka, ingat, jangan temenin tuh. Kemudian wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan Anda berteman kepada orang yang kata-katanya tidak menunjukkan Anda kepada Allah. Jangan tuh, tinggalin aja, sia-sia. Mana saya sebutin di mana? Nanti di hari kiamat kita nih, yang perasaan di dunia udah temen akrab, nongkrong bareng, begadang bareng, ngopi bareng. Nanti di hari kiamat apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
Teman-teman setia nanti satu sama lain di hari kiamat apa jadi musuh. Yang nyala-nyalain. Allah gara-gara dia nih saya jadi berhenti ngaji. Gara-gara dia nih saya dijadikan sama mabuk-mabukan. Terus salah. Illal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah ya, dan bertemanlah ya bersama orang-orang yang, dan jadilah orang-orang yang siddiq kepada Allah. Ya. Memang ini berat, Pak. Ini berat, ini kita sedang membina diri kita tuh. Gambarannya selalu mudah. Bapak-bapak mau jadi ahli sama, ahli langit, apa mau ahli ardi, bumi. Ahli sama berarti kan gambaran itu malaikat, orang-orang yang mulia, ahli sorga. Kalau ahli bumi, durjana, penjahat, min darkil asfal safilin. Kita mau yang mana nih? Kita pengen membenteng jiwa kita sampai nanti dipanggil oleh Allah. Pengen yang nafsu ammaratun bisu, apa pengen yang mutmainnah. Nah, itu kita didik diri kita. Kapan-kapan kita baca ada buku khusus musyahadah, muraqabah musyahadah, as-safa. Itu mengenal jiwa kita tuh. Ya, ada 7 nafsu. Dan amal-amalannya ini, wiridannya ini. Jadi kita nambah terbentuk. Ya. Makanya ngajinya terus, jangan berhenti. Kalau ngajinya berhenti bingung. Ya, belum ada pegangannya. Udah ya. Wasawabul ladzi yutlabu bi ta'ati 'anil 'aini ghaibun. Dan pahala yang diinginkan, yang dicari dengan ketaatan-ketaatan, anil aini ghaibun, yaitu jadi hilang. Wa amadul wusuli ilaihi fima yahsibuhu ba'idun. Tuh. Bantuan, amad itu bantuan, pertolongan. Ya. Pertolongan untuk sampai kepada Allah. Fima yahsibuhu, dengan apa yang dia perkirakan ba'idun, ternyata jauh. Wa idza kana al-halu ala hadhihi al-halah fala tanba'ithu an-nafsu lil khair. Dan apabila kondisinya atas kondisi yang terpuruk tadi itu gitu, fala tanba'ithu an-nafsu lil khair, dan nafsunya tidak bangkit untuk kepada kebaikan. Wala targhabu fihi haqqahu, dan tidak pengen ya kepada hak kebaikan. Wala tahtazzu lahu, kagak bergetar tuh ya kepada kebaikan. Udah dablek. Jadi saya suka ceramah gini. Yang paling bahaya orang yang masih hidup tapi hatinya sudah mati. Bahaya tuh. Diajak kebaikan agak mau, ogah enggak. Apa? Merugul. Wala tahtazzu lahu illa bi amri yuqabilu kulli hadhihi al-mawani' wa yusawiha bal yazidu 'alaiha. Wa dzalikal amru huwa ar-raja' al-qawiyyu fi rahmatillah. Itulah perkara harapan yang kuat dalam rahmat Allah. Wa targhibul balighu fi husni thawabihi wa karimi ajrihi. Targhib, dan apa targhib itu? Anjuran yang sangat kuat. Fi husni thawabihi, dalam kebaikan pahala-pahalanya. Wa karimi ajrihi, dan kemuliaan pahalanya. Wa laqad qala syekhuna rahimahullah al-huznu yamna'u anit ta'am. Kesedihan itu mencegah dari makanan. Wal khaufu yamna'u minadz-dzunub, dan rasa ketakutan itu akan yamna'u, mencegah
minadz dzunub, dari dosa-dosa. Tadi ya, hadirkan seluruh rasa takut, maka kita kan enggak bakal melakukan dosa. Kalau dosa bakal dikemplang, jadi takut. Ya. Orang kalau sedih banget, mencegah daripada makanan, susah memakan, udah sesak-sesak nasinya, makan nangisnya, dikasih makanan nggak bisa dia. Sama takut juga mencegah dari dosa. Warraja'u, sementara harapan, ya, harapan yukawi ala ta'at, itu akan menguatkan kita untuk melakukan ketaatan, ya. Wa dzikrul mauti yuzahidu fil fudul, dan ingat kepada kematian itu membuat kita zuhud, ya, pada fudul, pada kelebihan-kelebihan dunia. Artinya dia enggak serakah, dia menghindar. Wasani, dan yang kedua, waliyuhawwina 'alaika ihtimal asy-syada'idi wal masyaqqat, untuk yuhawin, memudahkan atas Anda, ihtimal, menanggung hal-hal yang berat-berat dan sulit-sulit. Artinya ketika bapak-bapak punya harapan, artinya itu yang berat itu terasa enteng, hilang. Karena bapak punya harapan, kita jalanin aja terus. Ya, ingat kemarin tuh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasakan sesuatu yang sulit, ingat apa kemarin? Ingat, fafakir alam nasrah laka sadrak. Ya, apa tuh? Inna ma'al usri, itu jadi obat juga. Enggak selalu susah, nanti ada bahagianya. Orang belajar juga begitu. Ya, sabar dulu. Kan enakan mendingan kita nonton di TV gitu. Ya kan? Daripada begini ngaji nih. Enakan ngaji apa enakan nonton? Kalau ditanya. Nah, kita ngaji ini untuk apa? Membina jiwa kita nih, ya. Jangan sampai jiwa kita kebablasan, jatuh kepada, ya, maksiat, ikutin setan, terus akhirnya terpuruk kita nggak sadar terpuruk. Inilah pentingnya majelis ilmu, diingetin, yang sombong jadi tawadu, gitu ya. Banyak tuh, ada 6 hikmah majelis ilmu itu ya. Dah kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah didik jiwa kita untuk selalu takut kepada Allah dan punya harapan mendapatkan rahmat Allah, harapan menjadi kekasih Allah, sehingga timbul rasa ibadah yang begitu kuat, ingin selalu dekat kepada Allah, ya. Jangan temani orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas. Kalau kita pengen maju, berhasil, sukses, ya, temanilah orang-orang yang rajin-rajin ibadah, yang dekat kepada Allah, yang jujur, yang benar. Ala hadhihi wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma dulluna ala man yadulluna al khair. Allahumma dullani ala man yadulluni ilaih. Allahumma dulluna ala ma yadulluna ilaih. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada orang-orang yang membawa kami kepadamu. Hadirkanlah di hati kami rasa cinta sebagaimana cintanya orang-orang saleh kepadamu.
Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang takwa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله